Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok MAP, di mana kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami di SFKS Tasikmalaya yang dimana berjudul Analisis Quality of Service jaringan internet di SFKS 1 Tasikmalaya berdasarkan standar default. Next. Sebelumnya perkenalkan saya Sedingka Solo. Dan saya Yusra Nabi. Di latar belakang penelitian kami di SMK yang 1 Tasikmalaya kita menerapkan pembelajaran berbasis digital. Namun kualitas jaringan internet belum pernah dievaluasi secara komprehensif menggunakan teknik teknis dan standarisasi, terutama kebutuhan digital, yaitu aktivitas LAN, region streaming, materi sangat tergantung pada kualitas jaringan internet yang stabil. Yang kedua, bandwidth kualitas yang mana kecepatan tinggi tidak menjamin kualitas yang baik jika delay digital dan pakai cost tinggi. Dan yang ketiga, belum ada inovasi, belum ada penilaian objektif menggunakan standar default untuk jaringan internet SFK Tasikmalaya. Adapun rumusan masalah dan tujuannya, rumusan masalah yang pertama, bagaimana kondisi QoS di SMN 1 Tasikmalaya. Yang kedua, bagaimana klasifikasi berdasarkan standar KPI. Yang ketiga, apakah jaringan sudah memenuhi kategori yang bagus, sedang atau belum. Yang keempat, parameter mana yang paling mempengaruhi penurunan kualitas. Dan yang terakhir, rekomendasi apa yang dapat diberikan untuk peningkatan. Dapat tujuan penelitian ini yaitu mengumpulkan kondisi QoS aktual di 7 titik lokasi dengan 1 Tasikmalaya. Yang kedua, mengklasifikasikan hasil kontrol berdasarkan standar default. Yang ketiga, mengidentifikasi parameter QoS paling berpengaruh terhadap kinerja jaringan. Dan yang keempat, memberikan rekomendasi perbaikan untuk mendukung pembelajaran yang optimal. Selanjutnya ada standar default. Yang pertama, data code. Yang kedua, delay. Yang ketiga, digital yang paket loss. Dan yang dimana kami menghitung dari paket dengan tata indeks stop sama indeks delay, ditambah indeks delay tambah indeks paket loss, dan nanti di bagian top. Next. Adapun apa yang kami lakukan itu adalah yang pertama persiapan perizinan ke SMKN 1 Tasikmalaya observasi infrastruktur sertifikat PRS dan TIPON. Yang kedua, pengumpulan data, dari mana menggunakan speed test dengan untuk parameter code dan pin test untuk delay dan jitter di 7%. Yang ketiga, melakukan analisis data yang dimana pengolahan data dengan Microsoft Excel terdiri dari indeks TIPON per parameter. Yang keempat, hasil dan rekomendasi klasifikasi kualitas jaringan dan penyusunan rekomendasi perbaikan berbasis temuan lapangan. Adapun desain untuk jaringannya yang dibahas terus di bisnis dan juga nanti dibagi-bagi ke penggunaan sekolah dan ke tahap kematian. Next. Oke, selanjutnya di sini ada hasil data yang sudah kita ambil untuk di ketujuh lokasi tersebut. Itu dapat ditemukan untuk rata-rata downloadnya ada di angka 67,98 Mbps. Lalu untuk upload itu rata-rata keseluruhannya di 73,96 Mbps. Delay di angka 79,21 ms. Paket loss itu di 2% dan jitter di 73,24 ms. Namun bisa kita lihat di sini terdapat masalah yang kita temukan yaitu khususnya di tempat atau di titik TO1 di mana ditemukan angka delay yang sangat tinggi di angka 404,5 ms dan juga nilai jitter yang tinggi juga yaitu 481,34 ms. Sehingga untuk TO1 dikarenakan delay dan jitternya tinggi, itu untuk indeks rata-rata keseluruhannya ada di angka 27,5 dengan kategori sedang. Nah, berikutnya ada visualisasi diagram keseluruhan 7 lokasi.
itu untuk lab bahasa rata-rata indeksnya itu ada di angka 3,75 dengan kategori bagus menurut standar TIPHON. Lalu MPLB itu di angka 3,50 sama juga kategorinya bagus. Nah, untuk TU itu TU1 itu rendah dibanding yang lain, ada di angka 2,75 dengan kategori buruk. Lalu TU2 itu di angka 3,50 dengan kategori bagus. Sehingga perlu diperhatikan khususnya di titik atau di ruangan TU1 di mana indeksnya itu rendah, sangat rendah, 2,75 dengan kategori sedang, dan delay-nya itu di 404,5 ms, jitter 481,34 ms, di mana itu termasuk tinggi, sangat tinggi, sehingga memerlukan perbaikan segera pada akses point. Selanjutnya itu ada analisis mendalam dari parameter-parameter yang kita gunakan. Yang pertama itu ada throughput, di mana kita menemukan semua lokasi itu melampaui ambang batas standar TIPHON di atas 2,1 Mbps, yaitu rata-rata keseluruhannya itu 67,98 Mbps. Implikasinya itu kapasitas bandwidth sudah sangat memadai khususnya untuk kegiatan LMS, streaming, dan juga download materi. Untuk keseluruhan itu bisa dikategorikan sangat bagus untuk throughput. Lalu ada jitter. Jitter itu kita menemukannya bervariasi, di mana rata-ratanya itu 73,24 ms dengan kategori bagus. Namun TU1 itu mencatat nilai tertinggi dengan 481,34 ms dengan kategori buruk. Sedangkan DKV, lab bahasa, COE itu tergolong stabil. Implikasinya itu ketidakstabilan jaringan di TU1 dapat menyebabkan gangguan serius pada streaming dan video conference. Lalu untuk paket loss itu ada di kategori sangat bagus, di mana kita menemukan rata-rata paket loss itu hanya ada di angka 2% dengan kategori sangat bagus. Namun di TU2 dan MPLB itu sedikit lebih tinggi di angka 3,3-7%, namun tergolong masih aman. Implikasinya itu data terkirim dengan lengkap dan andal di hampir seluruh area sekolah. Terakhir itu di delay. Delay itu sangat bagus dengan catatan. Yang pertama itu rata-ratanya ada di 7921 ms, kategori sangat bagus. Namun di TU1 itu mencapai 404,5 ms dengan kategori sedang akibat kemacetan trafik. Implikasinya, mayoritas area mendukung aktivitas real time, kecuali TU1 yang berpotensi mengganggu konferensi. Nah, kesimpulan yang kita temukan, itu kualitas jaringan internet SMKN 1 Tasikmalaya berada pada kategori bagus dengan indeks rata-rata TIPHON-nya 3,75. Throughput sangat tinggi di seluruh lokasi dan bandwidth mencukupi untuk semua kegiatan digital. Delay dan paket loss juga berada pada kategori sangat bagus secara rata-rata keseluruhan. Di sini perlu diperhatikan, jitter masih bermasalah di TU1 dengan kategori buruk dan menjadi parameter paling kritis. Kualitas jaringan tidak merata. Oke, selanjutnya ada rekomendasi perbaikan yang kita sarankan kepada pengelola jaringan di SMK 1 Tasikmalaya. Itu yang pertama, tambah akses poin di TU1. Ini kategorinya atau bisa disebut kita prioritas utama untuk saat ini, yaitu memasang akses poin tambahan khususnya di area TU1 untuk mengatasi delay dan jitter yang sangat tinggi. Ini adalah perbaikan yang paling mendesak. Lalu yang kedua, itu kita menyarankan untuk segera dilakukan manajemen bandwidth, yaitu menerapkan bandwidth management atau QoS policy untuk mengatur distribusi traffic pada jam sibuk agar mencegah kemacetan dan ketidakstabilan koneksi. Lalu yang ketiga, itu kita merekomendasikan untuk dilakukan secara rutin atau berkala, yaitu monitoring jaringan berkala yang real time menggunakan tools seperti PRTG atau ZBIX untuk mendeteksi gangguan lebih awal dan memelihara kualitas jaringan. Lalu yang terakhir itu jangka menengah, di mana kita merekomendasikan untuk optimasi penempatan perangkat, yaitu melakukan evaluasi penempatan seluruh akses point dan router
untuk meminimalisasi interferensi sinyal dan meratakan kualitas koneksi di semua area sekolah. Karena percuma kalau misal kita memasang banyak perangkat namun tempatnya tidak sesuai gitu. Terakhir itu ada rangkuman dari keseluruhan hasil penelitian kita. Yang pertama, lokasi pengukuran itu dilakukan di 7 titik lokasi, seperti yang sudah disebutkan sebelum-sebelumnya. Lalu rata-rata indeks QoS untuk keseluruhan jaringan internet di SMKN 1 Tasikmalaya itu ada di 3,75 dengan kategori bagus menurut standar TIPHON. Lalu untuk throughput rata-rata dari jaringan di SMKN 1 Tasikmalaya itu di 67,98 Mbps untuk download dan 73,96 Mbps untuk upload. Delay rata-ratanya di angka 79,21 ms sangat bagus, kecuali TU1 di angka 404,5 ms dan termasuk cukup tinggi. Lokasi bermasalah itu ditemukan di TU1 dengan indeks rata-ratanya 2,75 dengan kategori sedang akibat jitter yang tinggi. Lalu rekomendasi utama yang kita berikan itu menambah akses point di TU1 dan manajemen bandwidth. Sekian diskusi yang aku sampaikan. Jika ada yang mau didiskusikan pertanyaan, boleh. Sini saya akan bertanya, berdasarkan studi kasus yang kalian lakukan penelitian di SMKN 1 Tasik, kenapa dari total bandwidth yang tinggi itu gak bisa menjamin kualitas jaringannya bagus? Ini sebelumnya sudah dijelaskan di sini, di mana dijelaskan bahwa bandwidth itu tidak menjamin kualitas bandwidth yang bagus, itu tidak menjamin kualitas bagus juga. Kenapa? Karena kecepatan tinggi itu gak ngejamin QoS yang baik jika delay, jitter, dan paket loss itu tinggi. Contohnya, ini ada di TU1, di mana bandwidth atau throughputnya itu cukup memadai di angka 61,60 Mbps dan juga downloadnya di 21, Mbps. Namun, yang menjadi masalah itu di delay yang tinggi, 404,5 ms dan juga jitter 48134 ms. Sehingga meskipun tadi throughputnya tinggi, cukup memadai, tapi jitter dan delay-nya tinggi juga, itu mengakibatkan jaringan di TU1 itu berada di angka 2,75 dengan kategori sedang. Ada lagi yang mau tanya? Untuk pertanyaan dari saya di halaman terakhir rekomendasi, dan apa yang membuat kalian cukup yakin kalau rekomendasi perbaikan yang kalian buat di sini tuh sudah bagus untuk SMKN? Oke. Untuk rekomendasi perbaikan yang kita berikan, ini kita cukup yakin karena dari data-data yang kita lihat dan ambil itu cukup bagus. Namun ada pengecualian di mana untuk rekomendasi perbaikan ini tuh belum kita implementasikan, sehingga kita belum tahu apakah perbaikan ini cocok diterapkan atau tidak. Gitu. Apakah sudah cukup? Ada lagi yang mau bertanya mungkin? Baik, dirasa cukup. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.